Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita dengan hal-hal yang baik. Dan juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi dalam kesempatan kali ini saya pribadi Bangkit Akmal Himawan dengan nomor induk mahasiswa 2010 2017 20101016 mahasiswa IAIN Purwokerto kelas 1 Ekonomi Syariah A. Jadi kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar bareng tentang ulumul hadis. Oke, langsung saja ya. Jadi nanti kita akan belajar yaitu yang pertama tentang sunnah, perspektif ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih. Yang kedua sunnah, hadis, khabar dan atsar. Yang ketiga Al-Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Yang keempat sunnah dan bid'ah. Kita masuk materi yang pertama guys ya, yaitu tentang sunnah, perspektif ulama hadis, ulama usul dan ulama fikih. Secara terminologi, para ulama hadis, ulama usul fikih dan ulama fikih berbeda pendapat dalam mendefinisikan sunnah. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi dan sudut pandang mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi ada tiga pendapat mengenai sunnah. Yang pertama menurut pendapat ulama hadis, yaitu memandang Nabi Muhammad SAW sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, sebagai suri teladan yang baik atau uswatun hasanah dan panutan atau qudwah. Yang kedua, sunnah menurut ulama usul fikih, yaitu memandang Nabi Muhammad SAW sebagai penetap hukum Islam atau syar'i dan peletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Yang ketiga, menurut ulama fikih, yaitu memandang Nabi Muhammad SAW dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara. Bagi mereka, sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan tidak termasuk kategori fardu atau wajib. Jadi gitu ya guys ya, yang pertama. Lalu yang kedua yaitu tentang pengertian sunnah, pengertian hadis, pengertian khobar, dan pengertian atsar. Juga persamaan dan perbedaannya. Yang pertama sunnah. Apa sih sunnah? Sunnah secara bahasa mengandung beberapa arti antara lain thoriqoh atau jalan, sirah atau tingkah laku, atau kebiasaan yang baik dan yang jelek. Secara istilah, sunnah adalah segala yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, dan mengandung hukum syarak atau tidak. Jadi intinya tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu sunnah guys. Yang kedua hadis. Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi, dan berita atau sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang pada orang lain. Dan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. Yang ketiga, khobar. Secara bahasa, khobar mempunyai arti an-naba atau berita. Dan secara istilah terdapat tiga pendapat guys. Yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis. Khobar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau persetujuan maupun sifat beliau. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis, yakni hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah berita dari selain Nabi Muhammad SAW.
Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli hadis disebut muhadits. Sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan akhbari. Lalu pendapat yang ketiga yaitu khobar lebih umum daripada hadis. Yakni hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau dari selain Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah atsar. Secara bahasa, atsar berarti baqiyat asyai atau sisa atau peninggalan sesuatu, dan secara terminologis terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. Dan pendapat yang kedua yaitu atsar berbeda dengan hadis, yakni atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian Al-Quran, pengertian hadis qudsi, dan pengertian hadis nabawi.